Saudara, situasi dalam kehidupan kita boleh berubah-ubah, namun satu hal yang kita percaya, di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Di dalam nama Yesus selalu ada kemenangan. Mari bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan. Salam saudara dikasih dalam Tuhan. Sebelum kita lanjut pujian, salam kiri kanan saudara. Katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Mari kita berfellowship saudara. Cari teman-teman yang belum kenal, salam kenalan dulu deh. Karena banyak yang dari Palmus Tomo.
kenal? Saya tanya, siapa sebelah kiri kanan saudara namanya? Andi. Sebelahnya siapa namanya? Ya, karena kita harus saling kenal, saudara. Haleluya. One, two, three, four. Tangan di atas kepala dong. Sekali lagi. Katakan bersama-sama, lo juga good ya. Yeah. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, hey, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Yes, for who you are. Who you are. You are good.
Katakan, kita perlu bersuka cita. Silakan. bersyukur Tuhan buat pemeliharaan-Mu Tuhan yang sempurna sampai pada kami hari ini. Kami bersyukur Kau sudah memberkati kami di dalam pekerjaan, di dalam pelajaran kami Tuhan. Bersyukur Kau sudah mencukupkan kebutuhan kami Tuhan sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan buat persembahan Tuhan Yesus yang akan kami berikan. Kau berkati Tuhan, biar kami boleh memberi dengan sukacita. Dan setiap persembahan yang kami beri Tuhan, Kau yang menguduskan Tuhan, dan Kau yang pakai Tuhan untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. In the name of Jesus Christ we pray, haleluya, amin. Halo Tuhan, welcome to November. Berikut adalah AFJ News edisi November. Come and join us in prayer meeting this Friday, 7 p.m. at 61 Hopper Street, Mangkok. Sparks akan diadakan pada hari Sabtu jam 4.30 di rumah Komite and Cirisha. Please let Rocco know if you would like to join and need a transport arrangement. See you there. Bus Rocco. Shalom buat para jemaat AFJ Wellington. Christmas just around the corner. Jangan lupa, tanggal 13 Desember 2020 kita akan merayakan perayaan Natal AFJF Wellington tahun 2020. Ajak teman-teman, ajak saudara-saudara, ajak kawan-kawan, jemaat-jemaat kita AFJF yang dalam datang untuk datang berpartisipasi dalam Natal tahun ini. Tuhan berkati. Sekian AFJ News dalam sepekan. God bless you. May God bless us in this month. Pengumuman tambahan untuk perayaan Natal IGF Wellington itu kita ada dress code-nya. Jadi dress code-nya itu warna-warna hijau, merah, yang terang-terang. Terus dan yang paling penting adalah pernak-pernik aksesoris. Jadi kalau misalnya yang perempuan mau pakai bando yang ada pohon Natalnya atau mau gantung bola Natal di leher juga boleh. Be creative. Mari kita bangkit berdiri, kita mau recite doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari dalam sikap penyembah kepada Tuhan, tutup mata saudara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, di sore hari ini kami, di hari Minggu ini kami datang kepada kami meninggikan nama, menyembah nama. Kami percaya Tuhan, kami datang bersyukur di tempat ini bukan sebagai rutinitas biasa, tapi sebagai kerinduan kami dalam menyembah, dalam meninggikan nama. Kami percaya Tuhan, setiap pribadi yang hadir di gereja ini, ketika mereka pulang, mereka tidak seperti datang seperti sebelumnya. Mereka membawa sesuatu. Jemaat Tuhan membawa berkat. Jemaat Tuhan membawa kesembuhan, membawa kelepasan. Dan setiap firman yang ditabur oleh hamba-Mu, yang menjadi rema bagi mereka, menjadi benih yang hidup, sehingga berbuah lebat. Dan dunia akan melihat anak-anak terang dari tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami undang hadirat-Mu Tuhan memenuhi tempat ini. Kami mengundang hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mengundang hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sambut berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. You are here, moving in our midst. I worship You. I worship You. You are here, working in this place. I worship You. I worship You. God, You are here. Working in this place, You are here, working in this place. I worship You, I worship You. You are here moving, You are here moving in our midst. I worship You, I worship You. You are
Lebih sungguh lagi katakan dalam sikap penyembah, You are healing every heart. So you are here, turning lives around, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, making me whole. Oh, I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is you. That is you. That is you. Oh, that is who you are. That is who you are. You are the healer. That is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop. Never stop working. Never stop. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Jesus, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Coba Tuhan katakan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Lebih sungguh lagi katakan, lebih sungguh lagi. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
light in the darkness, my God. You are. That is who 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 you are. Let's worship God. I worship you. I worship Jesus. Lebih sungguh lagi berdoa Tuhan. That is who you are. 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 Jesus, you are Jesus. You are Lord. You are here. Jemaat Tuhan katakan, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, touching every heart, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here turning off. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, commanding every
darkness, my God, that is who you are. One more time, we sing it again. Waymaker, miracle worker, promise keeper. Saya namanya Tuhan. Berbicara secara pribadi, personally untuk setiap orang yang ada di sini. Kau memberkati ya Tuhan. Kami percaya seluruh ruangan ini Tuhan Kau kuasai ya Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus beracara Tuhan. Terima kasih. Kau memberkati juga anak-anak sekolah minggu yang belajar mendengarkan firman-Mu, belajar mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan mereka sejak usia dini. Kami percaya Kau mengurapi guru-guru, Kau mengurapi anak-anak-Mu, mungkin dengan pengertian yang sangat terbatas, tapi kami percaya Roh Allah tidak terbatas. Hari ini aku percaya Roh Allah tidak terbatas mengerjakan kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Roh Kudus bekerja atas kami Tuhan, dan kami buka hati kami sambut firman-Mu yang besar dan maha kuasa di dalam satu nama yang besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang meriah dong ya, ayo. Amin. Haleluya. Silakan duduk semua. Thank you yang melayani hari ini. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Gimana kabarnya? Iya, fantastis. Yang melayani suara ngecek. Shalom semuanya. Gimana kabarnya? Iya, semangat. Saya tadi nyanyi, saya ini apa? Perhatian saya ke samping sini, ini banyak anak-anak kecil nyanyinya, joget-jogetnya luar biasa ya, luar biasa. Mungkin sudah ke sekolah minggu situ, tapi kita belajar dari anak-anak kecil yang belajar memuji Tuhan, saya luar biasa. Saya ulangi, gimana kabar? Shalom semuanya. Shalom. Iya, kayak kurang makan. Shalom. Shalom. Iya, gitu dong, lebih kencang ya. Amin ya, puji Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa ada di sini bersama teman-teman dari Palmi. Ini kalau saya pikirkan, saya renungkan kembali, saya belajar juga bersyukur ya, bahwa tahun ini sebenarnya tahun yang spesial. Kenapa? Karena ada pandemi, ada lockdown. Tapi justru di lockdown ini Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi. Di tahun ini kita yang di Palmi lebih sering ke sini ya, bahkan bukan minggu lalu, 3 minggu lalu kita ada retreat ya. Tepuk tangan dulu. Temanya apa? Masih ingat? Gimana Palmi mana ada Palmi? Saya golong kanan kiri. I'm different dong.
Iya. Amin. Ya, saya juga bersyukur ya, teman-teman dari Wellington, khususnya para leaders, bela-belain loh, jauh dari Wellington ke Palmi sana 2 jam ya, 2 jam lebih ya. Belum lagi pulangnya ada drama itu katanya ya. Drama nggak bisa tidur karena apa? Kehabisan bensin. Waduh. Hampir. Iya. Saya dari Palmi mewakili teman-teman ucapin terima kasih buat supportnya semua dari teman-teman Wellington, ini luar biasa ya. Kita sangat berterima kasih. Juga kalau kalian perhatiin ada yang spesial tadi yang main musik ya. Ada yang datangnya dari South Island gitu tadi. Wih, tepuk tangan dulu dong. Iya. Gimana? Iya di situ dia. Iya puji Tuhan. Sedikit kesaksian untuk apa? Albius ya. Albius ini bisa jadi teladan ya. Dulu kan di Palmi, terus kita sudah farewell ke South Island, tapi di sana dia tetap setia ikut ibadah online, bahkan ikut DJ, tahu DJ ya? Discipleship Journey, pikirannya macam-macam, ya kan? Discipleship Journey, ya kita belajar firman Tuhan. Bahkan balik ke ini Palmerston North, ke Wellington langsung pelayanan. Wah, tepuk tangan dulu dong. Wah, ini kan excited nih. Saya excited ya. Iya, puji Tuhan. Nah, ini adalah satu contoh ya kehidupannya bisa bilang I am different. Iya. Sementara yang lain jangankan ke South Island sudah farewell, habis itu nggak tahu kabarnya gimana, hilang. Ya. Tapi ini ada contoh yang baik. Balik masih bisa pelayanan. Ada loh, banyak loh anak-anak muda, jangankan farewell kemana, masih di Palmi aja jarang nongol di gereja, ya kan? Loh ya benar ya. Makanya hari ini, bulan ini temanya apa? Iya, stay the course ya. Artinya apa? Stay on track. Tetap pada jalur, setia sampai mencapai tujuannya. Amin ya. Seberapa banyak kita berpikir bahwa kehidupan kita ini sampai tujuan itu berbicara juga mengenai perjalanan ya. Kehidupan kita ini juga seperti sebuah perjalanan yang jauh. Loh, ini selalu saya heran. Saya bilang kehidupan seperti perjalanan jauh, nggak ada yang amin. Ada yang mau perjalanannya pendek, ayo saya doain sini, ayo cepat. Perjalanan pendek, ayo sini saya doain. Kehidupan kita seperti perjalanan yang jauh. Wah, amin. Umurnya panjang, amin. Ya, seperti perjalanan jauh. Nah, ternyata perjalanan jauh itu nggak mudah ya. Jangankan kehidupan ya, perjalanan jauh nggak mudah. Dari Palmi aja ke Wellington aja nggak mudah loh. Malam-malam waktu itu nggak mudah ya. Lo bener nggak yang ngalami? Deg-degan nggak? Ada yang nggak tahu ceritanya? Masa nggak tahu? Kan sudah diulang-ulang di sini ceritanya ya. Deg-degan kan nggak ya? Hampir nggak nyampe ya. Karena apa? Kehabisan bensin. Kalau perjalanan ke Wellington aja, kita mesti hati-hati, kita mesti perhatiin ya. Saya juga pernah loh ngalami itu, hampir kehabisan bensin waktu pergi sama mertua. Nah, ya mertua yang biasanya tidur waktu saya setir, karena setiran saya enak. Tapi begitu kehabisan bensin melotot terus gini gitu. Mau pipis nggak bisa, katanya, kebelet pipis nggak bisa. Kalau ini pipis gimana? Ini berhenti di tengah jalan ya kan? Jadi cukup deg-degan. Nah, perjalanan kehidupan kita juga seperti itu, kita mau sampai ke tujuannya. Amin? Amin? Iya, karena itu ayo kita baca ya dari kitab Yakobus. Kitab Yakobus pasal yang kelima. Terima kasih ya. Ya, Yakobus pasal yang kelima. Ayo kita baca sama-sama ya teman-teman ya. Semua mau sampai ke tujuannya, amin? Amin. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Ini nggak ada suara. Saya ulangi ya, bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Langsung ayat ke-10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Nah, satu hal yang saya belajar di sini, ayat 7 dan 10 sama-sama ada perintah, ada apa? Mengingatkan kita supaya kita bersabar di dalam kehidupan kita, bahkan ada penderitaan. Nah, di sini ada 2 contoh, yaitu pertama apa? Petani, ini saya highlight. Yang kedua apa? Nabi. Ternyata kalau saya perhatikan, petani sama nabi, apa sih persamaannya?
Ternyata setelah saya pelajari, petani dan nabi memang beda pekerjaannya, tapi ada persamaan konsep. Petani itu kerjanya apa? Nabur benih supaya tujuannya apa? Iya, menuai, ada hasilnya, panen. Nabi menabur enggak? Iya, menabur firman. Ya kan? Ini kan dikatakan yang berbicara demi nama Tuhan, menabur firman dan mengharapkan apa? Tuayan jiwa-jiwa. Kalau menabur firman artinya jiwa-jiwa yang dikasih tahu firman itu supaya berbalik, supaya bisa ngerti, bisa mengenal Tuhan, nah, seperti itu. Nah, saya belajar di sini bahwa ini dikatakan nabi itu ada teladan, nggak cuma bersabar, tapi apa? Penderitaan. Nah, petani itu menderita nggak kalau ketika menabur? Nggak ada yang tahu, bukan petani soalnya. Saya juga bukan ya. Saya bukan petani, saya engineer ya, saya nggak tahu. Tapi saya baca firman Tuhan ternyata ada penderitaannya, sampai nangis. Nih. Makanya saya kasih judul ya, hari Soul and Sorrow. Ya, betul ya bacanya, sorrow. Saya biasanya bacanya sorrow, bahasa Jawa soalnya. Iya, ini Inggris ini niru orang Jawa, sorrow gitu ya. Artinya kan sama ya kan? Pakai bahasa Jawa ya, apa? Sorrow ya. Kalau nabur itu sorrow ya. Ya, nah ayo kita baca ya. Mazmur 126 ayat 56. Apa betul sih sorrow sih ya? Ayat 5 dikatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saya mau ngajak kita sama-sama belajar ketika kita menabur itu dengan penderitaan. Firman Tuhan katakan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Saya ingin tahu juga apa sih yang bikin mereka menderita ketika menabur. Saya terus mulai berpikir kayak gini. Ketika seorang petani nabur, yang ditabur itu apa sih? Benih ya. Benih aja, benar. Tahu nggak? Setelah saya renungkan, yang ditabur itu nggak hanya sekedar benih. Itu makanan. Nangkep nggak? Misalnya ya, padi ya, gandum ya, kalau ini ya, ketika ditabur itu sebenarnya benih itu sebenarnya kayak misalnya habis panen ya, misalnya dapat 10 kilo ya, ketika dia mau menabur nggak 10 kilo itu dimakan, berarti ya 10 kilo sedikit banget, 10 karung misalnya, 10 karung dapat 10 karung gitu ya, mestinya 10 karung itu dia bisa makan untuk keluarganya, mungkin bisa misalnya sampai 5 bulan misalnya kayak. Tapi dia mikir bahwa saya harus nabur supaya saya bisa dapat lagi. Nah, yang ditabur itu apa? Ini makanan dia ini sebenarnya mestinya dia bisa makan, ini dia tabur. Ya. Nah, teman-teman, apa hubungannya sama nabi? Seperti kalau kita ketika firman disampaikan, yang ditabur itu apa? Itu juga makanan. Nah, maksudnya mungkin saudara mikir, makanan rohani. Ya betul, makanan rohani. Tapi pernah perhatikan enggak? Kalau ketika saat ini firman disampaikan ya, saat ini firman ditaburkan kan, ini yang ditaburkan enggak, yang dikorbankan enggak cuma jadi yang disampaikan enggak hanya benih rohani, tapi ini sebuah makanan, enggak hanya makanan rohani, tapi ini jasmani. Contoh lah ya, hari ini saya bisa dari sini, saudara bisa duduk di sini, karena apa? Karena ada yang nyewa tempat ini. Karena kalau nggak ada yang nyewa tempat ini kita nggak ada di sini. Nah, yang nyewa pakai apa? Uangnya siapa? Pernah mikir nggak? Saya datang, saya nggak datang, saya datang nggak datang. Ada yang mikir, ketawa-ketawa. Karena ada orang yang sudah menabur dalam bentuk uang, sehingga uang itu bisa dikelola, digunakan untuk sewa gedung ini. Untuk beli, kalau di sini beli apa? Keyboard ya. Kalau di Palmi ada sound system, itu masa sound systemnya tiba-tiba nongol sendiri. Ada orang yang nabur. Dan yang ditabur itu apa? Uang. Uang itu sebenarnya orang ketika nabur, entah dia memberikan persembahan atau persepuluhan, sebenarnya uang itu dia bisa gunakan untuk apa? Untuk makannya dia. Benar nggak? Nah, di sana itu ada makanan, ada yang ngelirik sana nggak? Ya. Ada siapa yang bawa situ makanan ya? Nah, untuk ada makanan di situ, kok bisa ada makanan? Karena ada orang yang menabur, dan yang ditabur itu makanannya dia sebenarnya. Kata sudah nangkep nggak? Atau masih bingung ya?
Nah, ada orang berpikir, oke, makanan. Ada orang melihat bahwa, oh, kalau saya kecukupan nggak apa-apa. Tapi yang ditabur itu nggak sekedar uang, tapi saudara bisa ada di sini karena juga ada orang yang melayani dan yang ditaburkan apa? Waktu. Nah, betul. Saya pernah ketemu orang kalau melihat waktu lebih berharga dari lihat uang. Dia bilang, kalau kamu ngomong sama saya ya jangan bertil. Ya, maksudnya waktu itu uang. Waktu buat saya itu berharga. Ya, waktu buat saya berharga. Jadi makanya kalau ketemu orang tuli seringkali kayak gitu kita nggak boleh telat. Kenapa? Karena buat dia sangat berharga. Nah, ketika ada yang melayani di sini, saya bisa tahu bahwa yang melayani ini nggak tiba-tiba nongol di sini. Ini datang jam berapa tadi? Jam 2 ya? Lebih awal. Sebelum datang jam 2 saya tahu teman-teman yang di Palmi latihan dulu di rumah saya semalaman. Ceduk kayak gitu ya. Ngorbanin waktu. Dan biasanya waktu itu kalau memang waktu kita lowong ya, itu mungkin nggak apa-apa ya. Nggak kerasa. Tapi saya tahu di sini banyak anak-anak students yang mungkin hari Senin mau ujian, mau tes. Ada yang lagi nulis tesis, ya kan? Berharga waktunya. Saya masih ingat, minggu lalu saya ceritakan di sini ya. Ketika saya mau bantu teman-teman di sini, pada awal-awal sekali Wellington berdiri, saya mau bantu teman-teman karena yang main gitar itu biasanya cuma kunci G, terus semua diajar kunci G, ya kan? Masih ingat ya ceritanya. Oke, saya bantu, saya kasih kunci yang lain ya. Terus saya ngelesin mereka, saya kasih tahu hari Sabtu ya, hari Sabtu itu buat saya waktu yang berharga untuk nulis tesis. Karena apa? Karena hari Senin sampai Jumat saya kejar-kejaran ini parkir mobil tiap 2 jam di Wellington dulu gratis ya. Lo ada yang tahu sejarahnya studentnya? 2 jam saya ngecek mobil, dipindah. Nah, Sabtu itu free, makanya buat saya Sabtu itu saya bisa nulis tesis dengan tenang. Nah, itu saya korbankan untuk mau ngelesin. Nah, ngelesin waktu itu di rumahnya ceknya di mana? Di rumah cek ya waktu itu. Saya ke sana, saya tunggu dulu mana yang mau lesin. Oh, telat ya udah saya tunggu. Nongol. Halo Pak ini, halo gimana ya? Ayo mau ini ya belajar gitar ya. Ayo mana gitarnya? Lo nggak bawa Pak Henry. Lo gimana sih? Lo kamu tuh mau belajar apa gitar? Lah gitar mana? Lupa lo. Sebenarnya yang mau les kamu yang butuh ini siapa tuh kayak gitu ya. Daripada kayak gitu saya nulis tesis saja ya kan. Itu ada waktu yang berharga yang diberikan untuk sebuah penaburan. Saya pernah dengar seorang teman juga bilang kayak gini. Saya alokasiin waktu hari Sabtu dan hari Minggu untuk ibadah sama pelayanan. Coba misalnya saya nggak kayak gitu, mungkin saya lulus lebih cepat karena yang ngomong ini pilot student ya, di rumah saya beberapa pilot student sering main ke rumah belajar bareng-bareng. Terus dari situ saya ngerti kenapa kok kalau misalnya Sabtu Minggu nggak ibadah pelayanan lulusnya lebih cepat karena kan ngejar jam terbang ya, tahu ya. Dan terbang itu nggak bisa sembarangan cuaca. Kalau mau selamat loh ya, ya kan? Kalau mau selamat nunggu cuaca cerah. Nah pas cuaca cerah hari Sabtu, hari Minggu, waktunya ke gereja, waktunya pelayanan. Yang lain teman-teman mungkin bisa jam terbangnya nambah. Yang ini dia karena pelayanan dia menaburkan waktunya, alokasiin. Jadi teman-teman saya mau sampaikan di sini untuk kita bisa beribadah ini ada orang yang sudah menabur baik itu uang, baik itu waktu. Nah sekarang kalau sudah ditaburkan, apakah pasti diterima? Anda pernah ngalamin nggak ngajak orang langsung yes aku mau datang? Bagus itu, hoki namanya. Loh, iya saya kapan hari dengar ada yang ngajak orang, oh iya katanya saya nggak bisa ke gereja karena nggak ada yang jemput. Oh ya, saya jemput ya. Wah, dijemput. Nah, seperti Tuhan Yesus mengetok pintu rumahnya ya. Nah, ini ada fotonya ya. Ini kalau Tuhan Yesus ngetok, ya saya juga ngetok di sini ya. Tapi waktu itu yang ngetok bukan saya ya. Iya. Ada yang ngetok, ayo ke gereja, oh nggak nongol. Ayo ke gereja ini, ke gereja. Di WhatsApp ada yang pernah bilang, sudah saya WhatsApp loh, tapi ini centang sudah biru 2 tapi nggak dibalas, ini mau diapain? Ada pengalaman kayak gitu? Amin. Ya. Saya pikir ya sama Tuhan Yesus. Waktu itu mungkin Tuhan Yesus kalau sudah ada handphone sudah di WhatsApp ya. Aduh. Jadi sudah ngetok berkali-kali, nggak dibalas, nggak diterima, belum lagi. Habis itu lah the group. Waduh ya. Nah saudara-saudara. Aduh ya.
Nah, teman-teman, dari sini saya belajar something bahwa ketika kita menaburkan sesuatu yang berharga, belum tentu diterima loh. Nah, saya jadi ingat bahwa perumpamaan penabur, masih ingat penabur? Dia nabur benih yang baik kan, ditabur jatuhnya di mana? Ada yang di tanah pinggir jalan, ada yang tanah batu-batu, ada yang tanah semak duri. Nah, kalau kita baca di sini, ada yang nabur jatuhnya di tanah yang di pinggir jalan. Itu dibaca di sini, saya baca ini ya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti, datang si jahat merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi dia nggak ngerti. Dia pikir, oh orang gereja ini butuh saya, makanya sampai dijemput, maka gereja dikasih makanan. Aduh, kalau saya datang pasti gerejanya ramai. Padahal yang ini sebenarnya untuk kepentingan siapa sih? Ngerti nggak ini? Ya. Kalau ngerti, dia pasti datang, oh, dikasih jalan menuju ke surga, dikasih tahu ya kan. Belum lagi gereja dikasih makan lagi, pulang kenyang ya kan. Kadang sampai ini bawa bekal lagi ya. Ya, ayo ya ketawa-ketawa pasti pernah bawa bekal ya kan. Iya, itu happy hours itu saudara, happy hour bawa bekal ya. Bawa bekal. Nah itu dia nggak ngerti, dia pikir kalau saya datang ya saya berjasa. Enggak, itu untuk kepentingan Anda ya kan. Nah terus ada yang kedua, ditabur lagi, cret, ya jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Loh kok sepi? Karena berikutnya, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Ternyata nggak lanjut. Banyak ya, ikut retreat, happy, woi, sorak-sorak, woi. Loh, minggu depannya kok nggak kelihatan? Oh capek. Oh ya udah capek, nggak apa-apa. Pasti minggu depannya datang. Loh, nggak kelihatan lagi. Jet lag. Ada aja alasannya ya kan? Kita ingin stay the course. Kalau minggu habis ikut retreat gembira, sudah gembira, minggu depannya nggak datang, gimana mau mencapai seterusnya? Ya. Terus saya lanjutkan. Ada lagi yang jatuh di mana? Sampai nasibnya baik, ini nunggu lama ini ya. Nih, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, tetapi kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Sempat jatuh di tanah, tapi dia kehimpit, ya, sehingga nggak berbuah. Saudara pernah duduk kehimpit nggak? Atau saudara menghimpit orang? Pernah duduk di pesawat atau di kendaraan umum, ya? Badannya kecil, terus kanan kiri orang gede, entah orang pulau, entah orang mana gede badannya. Itu jatah dua duduk sendiri, saudara cek, gitu ya. Artinya saudara apa? Gak dapat space, ya kan? Space-nya diambil yang kanan sama yang kiri, soalnya dia lebih gede, ya kan? Saudara banyak firman Tuhan di hati Anda gak dapat space. Karena apa? Khawatir. Wah besok saya ujian. Biasanya dulu saya belajar, kalau besok saya ujian, minggunya saya datang kepada Tuhan, berdoa, minta hikmat. Loh, kalau Anda ya terserah Anda. Banyak bilang, aduh saya besok ujian. Tapi sebelumnya main dulu. Nggak ke gereja, sebelumnya main dulu. Kalau saya tahu besok saya ujian dan hari minggunya saya ada ibadah, saya waktu itu ya, waktu saya masih studi, saya usahain datang ke gereja. Tapi sebelumnya saya belajar dulu karena saya tahu saya mau kasih space, saya mau kasih waktu untuk Tuhan bisa berbicara sama saya, untuk saya bisa menghadapi ujian saya. Saya ingat, oh Daniel dapat hikmat 10 kali lebih hebat karena apa? Karena Tuhan. Iya, kasih space ya sama Tuhan. Terus ada yang ini karena kekayaan, ada yang orang susah nggak ingat Tuhan, orang kaya sudah lupa sama Tuhan. Banyaknya orang setelah diberkati terus belum, kok nggak datang gereja lagi? Iya dia sih sama ini sih. Ya. Orang bermasalah nggak datang gereja. Ada yang sering dengar nggak? Wah dia nggak datang, kenapa? Iya dia lagi ada masalah. Loh, justru ada masalah datang gereja, ya kan? Kebalik loh, ya kan? Ya, justru ada masalah datanglah ke gereja. Ya. Lalu yang terakhir, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, karena itu ia berbuah. Akhirnya bisa juga jatuh tanah yang baik. Akhirnya setelah saudara nabur, saudara ngetok-ngetok ini tadi, rumah, nggak bisa, ya, akhirnya ada juga yang terima. Wah, seneng nggak? Lo nggak ada yang excited, nggak pernah ngetok ini kayaknya ya.
Akhirnya ada yang menerima karena dia ngerti, oh saya yang butuh, saya disamperin, saya terima kasih kalau ada yang nyamperin saya untuk saya bisa datang kepada Tuhan ya. Nah teman-teman, habis itu dia bisa berbuah, bisa berapa? Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100, nggak semua sama. Nah, satu hal, ayo kita belajar something ya. Kalau dari sini kita bisa melihat 4 jenis ya yang kita taburkan itu hasilnya bisa beda-beda ya. Ada yang jatuh di tanah di samping pinggir jalan, ada yang berduri, ada yang tanah batu. Dari situ kita bisa mengerti, saya simpulkan bahwa yang namanya nabur itu sowing itu soro ya. Kalau kita mau nabur ya soro ya. Saya jadi ngerti, oh iya makanya selama ini saya nabur kok soro terus ya. Karena memang mestinya kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau nabur ketemu satu orang ditolak, ya baru satu. Ini kan kalau memang ini misalnya ya rata ya, misalnya saya tahu ini jatuhnya nggak rata. Misalnya rata, ini kan 25%, terus yang di pinggir jalan 25%, yang berduri 25%, yang rocky soil 25%. Yang jatuh di tanah yang baik itu cuma 25%. Jadi saya belajar dari sini bahwa kalau saya ngajakin orang, saya ngajakin 4, yang balik cuma 1. Berhasil. Buat saya ya, nggak merasa aduh gagal saya. Cuma 1 yang balik. Atau saudara nangkep something nggak? Ya. Jadi kalau baru ngajak 1, jangan patah semangat. Dan pertanyaan berikutnya adalah which one is your focus? Nah, berarti kayak gini. Kalau saudara tahu itu benih jatuh di tanah batu, jatuh di tanah ini, ada yang tanah baik. Apa yang Anda lakukan supaya setelah itu dia bisa bertumbuh dan berbuah? Sirami ya, benar kan? Kasih pupuk ya, benar ya? Yang dikasih pupuk yang disirami yang mana? Yang bagus dong, ya kan? Anda mau nyirami, oh pinggir jalan, benihnya jatuh situ sirami. Siapa tahu ya, siram. Loh benar nggak? Tapi saya dulu lakukan itu. Saya seringkali fokus kepada, dalam arti kayak gini, saya nggak bilang bahwa ketika kita ngajak orang, dia nolak, terus kita sudah cuek, nggak baca dia hilang gitu, enggak. Tapi jangan sampai, ini saya pengalaman saya bagikan kepada Anda supaya, kalau dulu mungkin saya discourage, jangan sampai Anda juga discourage. Dalam arti kayak gini, ketika saya ngajak orang, 1, dia nolak, discourage, ya kan. Belum lagi sakitnya tuh sampai di sini, ya kan, mulus gitu ya, sakitnya, nggak tahu ya lagunya. Oke. Tahu ada yang suka lagu kita. Sakitnya itu sampai di sini sudah. Jadi kalau ngajak itu, aduh. Nah, karena dia discourage dan sakit ya, dia sampai nggak konsentrasi lagi, nggak fokus lagi bahwa ada sebenarnya orang-orang yang sebenarnya mau, tapi kita nggak ajain, tapi kita nggak semangat lagi hanya gara-gara si ini yang sudah discourage kita. Nggak tahu nangkep nggak? Nah, saya juga, Tuhan bukan mata saya, seringkali saya fokus pada orang yang, yang katanya nggak mau datang karena minta dijemput, setelah dijemput ngilang, setelah ngilang kita kejar, tetap ngilang, kita kejar terus. Padahal di sini ada yang datang setia, tapi saya nggak layani dengan sungguh-sungguh. Nah, makanya saya perlu konsentrasi bahwa yang kita siraminya, kita mesti perhatikan lebih lagi kepada tanah yang baik ini, gimana dia supaya bisa bertumbuh dan berbuah. Karena apa? Karena kalau sudah jatuh di tanah yang baik, itu nggak otomatis bertumbuh berbuah, benar kan? Nggak otomatis. Harus diapain? Siram, dipupuk, sudah gede, biarin. Enggak. Ada yang istilah pruning. Mesti diperhatiin, dijaga benar-benar sampai, karena itu hasilnya itu bisa beda. Ada yang berlipat kali ganda bisa 30, bisa 60. Kenapa bisa beda? Karena tergantung bagaimana kita merawatnya. Karena itu perlu kita melayani itu. Nah, saya mau bagiin ya. Gak hanya task oriented, tapi soul oriented. Gak hanya task based, tapi soul. Dalam arti kayak gini. Kalau task based itu atau task oriented, pokoknya saya lakukan ini sudah, beres ya kan. Tugas saya sudah selesai. Tapi soul oriented itu kita berfokus pada jiwa-jiwa. Dalam arti kayak gini.
Ini cuma contoh aja ya. Kalau kita main musik ya, kita main musik bagus, sudah selesai, ya sudah, itu tasbih. Ada teman yang bagus, dia sampaikan kayak gini. Tapi itu semua yang kita lakukan kelihatannya bagus, nggak akan berarti jika kita nggak lakukan itu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kalau kita lakukan hanya untuk memenuhi tugas kita, saya sudah main, kuncinya benar, nggak keliru, sudah beres. Nggak tahu Anda data something nggak? Saya nyanyi nggak fals, sudah beres. Saya khotbah banyak ini saya sampaikan, Anda ngerti nggak ngerti? Sudah saya sampaikan. Tapi kalau soul saya, misalnya contoh lah saya ya, Tuhan selalu ingatin, kalau kamu nyiapin firman, berikan yang terbaik, supaya usahakan. Materi memang ada, saya harus mengelolanya supaya Anda bisa ngerti. Memang saya tahu Anda nggak ngerti, bukan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan Anda. Tapi bagian saya harus melakukan sebaik mungkin untuk bisa melayani Anda. Itu kalau nyampein firman. Nah begitu juga yang pelayanan yang lain-lain. Pernahkah saudara berpikir bahwa ketika Anda melayani di sini itu secara nggak langsung itu ada impactnya kepada jiwa-jiwa di sini. Makanya kalau task base ini salah satu cirinya ya, tapi ini sekali lagi bukan untuk menghakimi. Salah satu ciri orang pelayanan task base itu atau task oriented, kalau dia pas tugas dia datang. Kalau dia nggak tugas dia nggak datang. Karena dia ngerasa, belum saya sudah merasakan tugas saya. Tapi orang yang soul oriented, walaupun dia nggak tugas, dia tahu bahwa jiwa-jiwa ini waktunya kalau saya nggak tugas di sini, saya mungkin bisa di situ, saya bisa ngobrol sama yang lain, saya bisa juga mungkin dengerin teman-teman yang lagi nyanyi ini kurangnya apa, nanti kita bisa perbaiki yang mana yang bisa dibagusin. Kalau task base itu juga seperti kalau Anda lagi studi. Lulusnya berapa? 6. Ya, saya dapat 6,5 sudah beres. Kalau Anda punya passion di situ, soul base itu lebih ke arah hati ya, lebih ke arah soul, lebih ke arah passion. Anda nggak akan puas cuma lulus gitu aja asal lolos, tapi saya mau lakukan yang baik gimana supaya baik. Nah contoh ya, yang simpel aja. Saya sama istri saya, kalau masak, saya ada anak kos dia tahu. Kalau saya masak, ya kadang istri saya masak, kadang saya masak. Anak kos saya paling suka kalau istri saya masak. Iya, kenapa? With all of her heart. Ya kan? Kalau saya masak, apalagi kalau saya sibuk waktu lockdown dulu, istri kerja, saya kerja di rumah. Anak kos belum makan, waduh masih kerja. Ya sudah, jam 11. Anak kos sebentar lagi, jam nggak buka rahasia, bangunnya jam berapa ya? Tapi bentar lagi makan, sebentar lagi makan maksudnya. Bentar lagi makan, cocok. Saya dibuatin, semua campurin di pan, jadi, omelet gede, ya, cepret, anak kos tahu. Pak Hendri yang masak. Omelet, entah isinya apa, hari ini isinya apa, besok isinya apa, pokoknya omelet ya kan. Wah, kalau Melisa yang masak, aduh sebuk segala pernak-pernik itu masuk di situ, saudara ya. Pernah suatu saat kita mau ibadah di gereja, kurang setengah jam pendetanya diajak, bisa kan diurus sebentar, ngapain? Beli berambang goreng, kurang ini. Dia ngerasa kalau nggak ada berambang gorengnya, ini nggak sedap, gitu kan. Pendetanya lo diajak, pendetanya saya, gitu loh. Diajak belanja, karena dia ngerasa, waduh ini kalau nggak ini gimana kan. Nah, saudara, soul-nya masuk di situ, ya teman-teman, ya. Nah, saudara-saudara, begitu juga Tuhan mau kehidupan kita nggak hanya di dalam melayani Tuhan itu dengan hati, bukan dengan hati-hati, tapi dengan hati, dengan with all of your heart, with all of your soul, gitu ya. Makanya ketika Tuhan mau membangun gerejanya, dia panggil siapa? Petrus, ya kan? Petrus. Terus apa yang ditanyakan kepada Petrus? Petrus, kamu bisa ya ini percayakan jemaatku? Enggak, dia tanya apa? Do you love me? Sampai 3 kali. Ini bukan berbicara mengenai kemampuan, skill, bukan bicara mengenai tas yang harus kamu complete. Ini ya Petrus, ini ya tasnya pertama harus begini complete ya, harus complete. No, dia cuma tanya, do you love me? Kenapa Tuhan tanya do you love me? It's about heart. Karena Tuhan tahu membayar itu nggak gampang, bikin
Kenapa ayo? Dia bikin pegel ya. Mau kasih makan malah lari ya. Loh iya loh. Iya. Loh yang makan yang lapar siapa? Kita kejar-kejar kasih makan. Aduh. Bikin ini. Tapi ya sekali lagi bukan task based. Kalau task based ya, task oriented. Pokoknya saya sudah kasih ini makanya di sini makan nggak makan domba nih, ya sudah. Tapi Tuhan mau kita dengan segenap jiwa, segenap hati kita melayani Tuhan. Ya, nah sama seperti saya bilang tadi. Ini contoh kalau orang yang sungguh-sungguh mau melayani dengan segenap hati, biasanya walaupun nggak tugas dia datang. Nah ini saya teringat seperti orang pacaran. Mungkin ada yang bertanya, oh jadi kalau mulai sekarang kalau pelayanan walaupun nggak tugas harus datang ya? Nah kata harus ini yang nggak enak ya kan? Itu sama seperti, ya ada yang ketawa, sama seperti kayak gini. Kalau Anda pacaran, pernah pacaran? Nggak usah angkat tangan, mungkin lagi pacaran yang semangat sekali, saya gitu kan. Pernah pacaran misalnya? Oh berarti kalau aku jadi pacar kamu tiap malam minggu aku harus nyamperin kamu ya? Ada yang pernah digituin? Putusin aja. Tapi apa yang Anda lakukan? Saya pikir dulu ya, waktu saya masih lugu ya. Sekarang saya pikir kalau pacaran itu cuma malam minggu nyamperin pacar. Oh ternyata sehari nggak ketemu itu rasanya gimana gitu loh ya. Iya, ada yang nggak aku wajah-wajah ini. Aduh, ada yang kayak gini. Aduh sayang, sayang nih. Besok Senin aku ujian. Jadi aku ujiannya aku belum belajar. Oh banyak. Biasanya kita malam minggu ketemu, tapi kali ini aku nggak bisa datang ya. Si sayang pengertian. Oh iya ya apa-apa sih. Terus setelah dia bilang, oh nggak apa-apa. Yes. Masa ada yang kayak gitu? Oh dia bilang nggak apa-apa. Oke, sekarang aku bisa ngapain? Enggak kan? Benar nggak? Ada kasus kayaknya. Enggak kan? Aduh, aku nggak bisa. Tapi sekarang zamannya, ya aku nggak bisa ketemu kamu. Tapi sekarang kan kita bisa online sih. Ya. Aku kan bisa online. Aku masih bisa lihat wajahmu dan suaramu. Walaupun hanya online sih. Udah ketawa, enggak. Nah, saya berpikir bahwa bahwa kalau orang nggak bisa ke gereja, yang sudah tahu arahnya kemana, nggak bisa ke gereja, rindu sama Tuhan. Oh, saya sediain sarana online. Online nggak? Katanya cinta. Apakah cinta kepada gereja Anda? Ya. Saya nggak bisa soalnya besok ujian. Sudah disediain sarana juga nggak? Iya kan? Nah, one thing yang kita belajar ini bukan untuk mengakui satu sama yang lain. Saya juga belajar dari diri saya sendiri. Iya, selama ini apakah saya melayani Tuhan just task oriented? Yang penting saya sudah loh ya. Ataukah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Sama seperti Tuhan tanya Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saudara-saudara ya. Karena itu yang terakhir ya. Ada ayat yang terakhir kita baca. Nah ini wajahnya istri saya. Mau saya pakai wajahnya orang lain nanti saudara pikir loh ngapain ini? Ya. Yohanes 16 ayat 21 dikatakan, a woman when she is in labor has sorrow. Ya. Because her hour has come. But as soon as she has given birth to the child, she no longer remembers the anguish. For joy that a human being has been born into the world. Ya. Kalau sudah menabur, sorrow, ya, menderita, sama seperti ini, seorang wanita yang ketika mengandung itu nggak enak, ya. Saya belum pernah ngalamin sih, cuma lihat aja sudah rasanya nggak enak gitu ya. Apalagi ngalami ya, nggak enak. Tapi ya, yang sudah punya anak tahu semuanya. Tapi ketika anak itu lahir, dia ada sukacita, joy. Kenapa? Karena dia nggak hanya task oriented. Dia nggak hanya, ya yang penting lahir ya. Setelah lahir, kamu yang selama ini bikin ini susah ya, kamu ya. Bukan kayak gitu. Tapi malah sukacita.
Waduh, dipeluk-peluk anaknya, aduh ya. Saya melayani Tuhan juga seperti itu. Saya selama ini melayani Tuhan selalu ya. Soro itu selalu, dari dulu selalu, nggak pernah. Soro dulu pasti. Tapi begitu saya lihat ada yang berubah, terus ada yang bilang, saya mau dibaptis, kakak. Saya mau ikut ke gereja. Wah, itu nggak dibayar loh. Saya senang. Ya, kenapa? Kenapa? Hatinya Tuhan taruh di hati kita. Ya, hatinya Tuhan itu enggak kamu do your task, tapi hatinya Tuhan itu terhadap jiwa-jiwa, terhadap orang-orang ini. Dan Tuhan tahu itu solo, ya, berat, menderita, sulit, ya. Tapi kalau Tuhan bisa taruh hatinya dengan hati kita, maka kita bisa melihat, ya, ketika sulit setengah mati, tapi ketika Tuhan tunjukkan ini loh hasilnya seperti ini, ya. Kita bisa sukacita. Nah, kenapa kita bisa sukacita? Karena sebenarnya Tuhan sudah taruh hatinya di hati kita. Kita bisa sukacita, ya. Ini sukacita kenapa? Ya karena ya ini suami istri ya saling mengasihi, ya kan? Saling mengasihi, dapat anak, happy. Yang bikin nggak happy bukan yang suami istri. Kalau kecelakaan, tahu kecelakaan maksud saya? Ada anak, wah, ya kan? Nggak happy. Ini waduh ini mau diapain, ya kan? Karena nggak ada, ya, karena bukan kasih gitu ya. Tapi ketika suami istri diberi anak, walaupun itu soro, saya nggak bayangin orang istri saya kecil itu dikasih anak jadi wah jalan aja sulitnya minta ampun. Saya masih ingat ada yang mimpin pujian dulu ya, waduh mengandung lompat-lompat saya, mengandung, mimpin pujian, jangan sampai lain di situ. Wah semangatnya luar biasa, ada ketawa ya kan. Saya tahu itu nggak gampang, tapi begitu anaknya lahir, wah senangnya minta ampun ya. Tuhan percayakan itu kepada kita, dan ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, ya. Karena itu teman-teman, ya, memang, ya, so it's all, but big joy. Kalau kita melayani bukan task-based, bukan task-oriented, tapi kita melayani dengan hati yang mengasihi Tuhan. Karena Tuhan yang taruh di dalam hati kita. Ya, saya ngajak kita tundukkan kepala. Kalau selama ini saudara merasa pelayanan Anda berat, sama seperti saya. Hari ini biarlah firman Tuhan mengingatkan kita pertama, sowing itu pasti sorrow, pasti menderita, pasti sulit, pasti nggak enak, lagi ditolak, nggak ditanggepin, ya, berat, sulit, ya. Tapi ketahuilah kalau kita melihat pelayanan itu nggak sebagai task atau tugas, tapi sebagai sebuah kepercayaan dari seseorang yang mengasihi Anda, yang mempercayakan itu kepada Anda akan punya different perspektif. Saya juga selalu diingatkan, ketika saya melayani, aduh kok berat sekali, kenapa saya yang harus jalanin ini? Tuhan bilang, karena aku percaya sama kamu. Ketika seorang istri mengandung, suaminya itu percaya sama dia, bukan kepada orang lain, ya kan? Tuhan percayakan pelayanan kepada kita, memang itu gak gampang. Tapi ada saatnya ketika kita menabur dengan penderitaan, dengan air mata, tapi kita menuai dengan sukacita. Dari mana sukacita? Dari sukacita dari Tuhan. Ya. Kita menjalani kehidupan ini juga seperti itu, saudara-saudara. Kalau kita menjalani kehidupan ini, nggak hanya task oriented, tapi kita tahu ada Tuhan di dalam perjalanan kita. Ada Tuhan di dalam plan kehidupan kita. Maka kita menjalannya dengan ucapan syukur. Oh ya, Tuhan yang sudah percayakan kepada aku. Aku bisa New Zealand, aku bisa belajar di New Zealand ini, aku bisa bekerja sampai saat ini di masa-masa pandemik. Aku masih bisa bekerja. Kelihatannya sulit, berat, tapi ini percayaan yang Tuhan berikan kepada aku. Aku syukuri, aku mau jalani dengan ucapan syukur. Aku mau semangat, aku mau melakukan dengan segenap hatiku karena Tuhan yang percayakan itu kepada aku. Haleluya.
sejenak kita gunakan waktu saudara-saudara renungkan firman ini. Ini nggak hanya sebagai sebuah informasi yang Anda terima hari ini, tapi biarlah itu Anda mengerti, jangan sampai firman ini jatuh di tanah berbatu atau jatuh di pinggir jalan, hilang gitu aja. Tapi terimalah firman Tuhan dan biarlah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Lakukan dengan segenap hati apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin saudara juga sedang berdoa terhadap seseorang. Saya sudah lakukan cara ini supaya dia ke gereja. Saya lakukan cara itu. Saya juga pernah berdoa. Saya pernah ajak orang tua saya untuk ke gereja. Bertahun-tahun orang tua saya, papa saya nggak ke gereja. Saya ajak waktu Natal, dia bilang kok cuma Natal ke gereja, tapi dia nggak datang. Saya ajak pada waktu yang lain, dia juga nggak datang. Tahun-tahun. Tapi yang saya bisa lakukan, mungkin saya ngajak pertama nggak berhasil, kedua nggak berhasil. Bertahun-tahun saya nggak berhasil. Tapi setidaknya yang bisa saya lakukan ialah berdoa. Dan saya nggak berhenti berdoa. Sampai akhirnya yang temannya yang ngajak. Oh, Tuhan bisa buka jalan dengan cara yang dia mau. Asal kita jangan jemu-jemu, jangan berhenti berbuat baik. Renungkan firman Tuhan hari ini. Renungkan firman Tuhan. Dan kita menabur. Itu penuh dengan penderitaan. Saya bacakan ya. Galatia 6 ayat yang ke-9. Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik pada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Seringkali iblis membuat kita lemah. Kita berbuat baik, orang berusaha take advantage from our what we have done. Rasanya sakit ya. Kita sudah tulus kasih, orang ambil keuntungan. Katanya orang Kristen kan harus berbuat baik dan mengasihi. Ya, kita berbuat baik, orang take advantage. Sakit. Tapi Tuhan bilang jangan jemu-jemu berbuat baik supaya kamu, karena saatnya menuai jika kamu gak lelah. Biar firman hari ini saya berdoa supaya ini menguatkan kita semua. Bagi teman-teman yang saat ini mungkin sudah lelah melayani Tuhan, sudah lelah untuk approach seseorang, berdoa terhadap seseorang, berdoa terhadap perubahan kehidupannya. Mungkin kita sudah lelah, atau aku sudah bertahun-tahun melakukan ini, gak ada perubahan sama sekali. Lakukan itu terus, jangan sampai kita menjadi lelah. Mungkin saat ini saudara-saudara coba renungkan orang-orang sekeliling Anda, keluarga Anda, atau siapa yang belum ke gereja, belum kenal Tuhan. Mungkin saudara sudah ajak tiap kali, tiap hari Minggu, seperti pengalaman saya. Hari ini saudara doakan, sebut namanya, sebut siapa, entah itu bapak saudara, entah itu istri Anda, suami Anda, anak Anda. Sementara saudara beribadah di sini, mungkin saudara teringat, aduh iya ya, kalau anakku bisa mendengarkan firman Tuhan seperti yang aku dengar, pasti dia berubah. Mungkin dia gak bisa dengar, tapi doamu bisa didengar Tuhan. Berdoa saat ini. Haleluya.
Saya juga mengalami hal ini ketika saya sudah nggak tahu mesti bikin apa. Tapi satu hal kita bisa lakukan, kita doa, jangan jemu-jemu. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, haleluya. Kita gunakan waktu, saudara berdoa untuk orang-orang yang saudara kasih. Saudara berdoa. Saya nggak bisa ketemu tiap hari, mungkin ada di Indonesia, saya tetap berdoa. Oh Jesus, lakukan dengan segenap hati kita, lakukan segenap hati. Oh Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang setia. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua. Haleluya, haleluya. Saatnya hamba buka berdoa untuk anak-anak semua. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kau memberkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin saat ini berada dalam pergumulan apapun ya Tuhan Yesus. Mungkin ketika iman sudah lemah, ketika usaha semangat sudah pudar, termasuk hamba-Mu juga saat ini Tuhan. Aku percaya Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan menerangi setiap kami semua hari ini ya Tuhan. Sudah mendengarkan firman-Mu bahwa ketika kami menabur itu memang gak mudah. Kami menabur itu dengan penderitaan. Bahkan kami harus mencucurkan air mata ketika kami menabur. Bahkan untuk orang-orang yang kami kasih, kami berusaha sebaik mungkin, kami usahakan sekuat tenaga kami, tapi kami belum melihat ada perubahan, kami belum melihat ada hasil. Tuhan, biarlah hari ini kami boleh belajar something dari firman yang boleh disampaikan, bahwa kami boleh serahkan semuanya segenap hati kami mau melayani, kami mau melakukan dengan segenap hati kami. Kami percaya di balik semuanya itu Tuhan tetap bekerja. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua anak-anak-Mu Tuhan untuk tidak lelah bekerja di ladangnya Tuhan, tetap maju, tetap lakukan yang terbaik dan membiarkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami melalui pelayanan kami. Kami percaya ketika kami mengalami Engkau secara pribadi, ketika hati-Mu Tuhan, kasih-Mu Kau taruh di dalam hati kami mau melakukan dengan segenap hati kami, dan kami percaya Tuhan akan bekerja behind the scene. Kami percaya Tuhan bekerja secara luar biasa ketika kami melakukan dengan segenap hati kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Saya serahkan kepada saya. Sikap menyembah, saudara, sekali lagi dalam sikap menyembah. Light in the darkness, my God, that is who you are. You are way maker, miracle work, promise keep.
berdoa ya Tuhan untuk teman kami ya Tuhan, Om Hendar ya Bapak yang saat ini sedang di rumah sakit ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan teman kami ke dalam tangan-Mu ya Bapak. You are the way maker, miracle worker ya Tuhan. Apapun yang kejadian, you give the best ya Tuhan untuk teman kami ya Bapak. Berikan yang terbaik ya Tuhan menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Mungkin bagi manusia itu tidak masuk akal ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan semuanya adalah demi kebaikan nama-Mu ya Tuhan, demi kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk segala kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kami dan kita mau menerima berkat daripada Tuhan Yesus kita. Jika Engkau mendengarkan dengan setia firman yang disampaikan pada hari ini dan melakukannya dengan setia, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberikan berkat ke atasmu, di atas lumbungmu, di atas studimu, di dalam segala usahamu dan di dalam segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan selalu naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai kau sekarang dan selama-lamanya. Bapak, kami ucap syukur karena ya Tuhan untuk Pastor Henry ya Tuhan, dan juga Melissa dan Jeremy ya Tuhan. Kau pakai mereka lebih lagi ya Tuhan. Biarlah mereka selalu naik ya Tuhan, bukan turun ya Bapa. Kau berkati pelayanan mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan, terlebih di Palmer North ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Abja Palmer North ya Bapa. Biarlah mereka terus bertambah ya Tuhan, terus giat dalam pelayanannya. Setiap anggotanya juga terus giat untuk datang ke gereja dan terus melayani gereja ini ya Tuhan, sehingga terus bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara ini ya Tuhan, New Zealand di mana kami berada ya Tuhan. Kami mau serahkan negara ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau terus berkati ya Tuhan. Kau berikan hikmat kepada pemerintahannya ya Tuhan. Apapun yang diambil, keputusan-keputusan yang diambil dari pemerintahan paling atas sampai ke bawah, berikan mereka hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan, sehingga mereka dapat memberikan keputusan yang terbaik ya Tuhan untuk negara ini Bapak. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, negara kami Indonesia ya Tuhan. Kami mau serahkan negara ini ke dalam tangan-Mu juga ya Tuhan. Berikan damai sejahtera, sukacita, jauhkan negara ini dari